Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmidarti dari MPI 3B. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang ke-9, yaitu dari buku Manajemen Peserta Didik karangan Dr. Muhammad Rifai MPD. Di sini saya memilihkan materi yang ke-9, yaitu pembinaan disiplin peserta didik. Langsung saja kita ke pembahasannya. Satu, pengertian. Secara etimologis, kata disiplin berasal dari bahasa Inggris, yaitu discipline, yang artinya mengikut atau penganut. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak. Menurut Mulyono, tahun 1993, disiplin artinya adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, aturan, atau norma dan lain sebagainya. Berdasarkan pemahaman di atas, dapatlah dipahami bahwa disiplin sangat penting bagi peserta didik. Oleh karena itu, maka disiplin ini haruslah ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik agar terinternalisasi pada diri peserta didik. B. Jenis disiplin. Dijelaskan oleh Imron tahun 2016, disiplin terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Disiplin dalam perspektif otoritarian. 2. Disiplin dalam perspektif permisif. 3. Disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Yang C. Faktor yang mempengaruhi disiplin. Disiplin akan timbul bila adanya keterbukaan kerjasama mematuhi suatu norma dengan rasa tanggung jawab. Apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak mengutamakan disiplin, kemungkinan besar lembaga pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga pembelajaran akan terganggu. Terdapat berbagai hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi disiplin peserta didik, yaitu 1. Keteladanan, 2. Kewibawaan, 3. Hukuman dan ganjaran, 4. Lingkungan. Yang D. Teknik pembinaan disiplin. Menurut Imron, tahun 2016 mencatat setidaknya terdapat 3 teknik pembinaan disiplin yang dapat diterapkan dalam pembinaan disiplin peserta didik di sekolah, yaitu 1. Eksternal kontrol, 2. Internal kontrol, 3. Komparatif kontrol. Yang E. Kehadiran dan ketidakhadiran. 1. Pengertian. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutserta peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. 2. Faktor penyebab ketidakhadiran. A. Faktor yang bersumber dari keluarga. B. Faktor bersumber dari peserta didik. C. Faktor yang bersumber dari sekolah. Dan D. Faktor yang bersumber dari masyarakat. 3. Jenis ketidakhadiran. Ada 3 jenis ketidakhadiran, yaitu ketidakhadiran tanpa memberi izin. 2. Ketidakhadiran beberapa jam karena terlambat. 3. Ketidakhadiran dengan izin. Yang 4. Pendekatan meningkat kehadiran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus dari peserta didik tersebut.
Yang F, hukuman. Satu pengertian. Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dan pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hukuman yang diterapkan kepada peserta didik bertujuan untuk sebagai alat pendidikan, di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik yang menyadarkan peserta didik. 2. Jenis hukuman. Jenis hukuman peserta didik terbagi menjadi 5 jenis, yaitu A. Hukuman fisik, B. Penahanan di kelas, C. Menghilangkan privilege atau privilege, yang D. Denda, sedangkan yang C. sanksi tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi saya yang ke-9, yaitu pembinaan disiplin peserta didik. Mungkin jika ada kesalahan atau kehilafan saya berbicara, saya mohon maaf. Mungkin itu saja, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.